Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat duhur di masjid ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam ceramah yang singkat ini sedikit saya ingin menyampaikan, semua kita mengetahui bahwa pada bulan-bulan sekarang ini kita semua akan menghadapi pesta 5 tahunan, pesta demokrasi, yaitu acara pemilihan umum, di mana yang di dalamnya akan kita pilih wakil-wakil kita untuk di DPRD, DPR, dan DPR pusat. Dan yang paling utama sekali adalah pemilihan calon pemimpin yang akan membawa negeri ini dan membawa kita semua, membawa bangsa Indonesia, membawa rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tentunya bagi kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia yang patuh dan taat, tentunya kita wajib mengikuti dan memilih sosok pemimpin yang terbaik menurut kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang perlu kita atau yang wajib kita ketahui tentang kriteria yang harus pemimpin yang harus kita pilih? Tidak ada lain, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwa Rasul terdapat uswah hasanah, teladan atau contoh yang patut kita ikuti. Hadirin rahimakumullah, tentunya yang harus kita pegang untuk memilih calon pemimpin kita 5 tahun ke depan, paling tidak ada sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 sifat yang melekat pada diri beliau. Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Yaitu benar. Beliau selalu berkata benar. Kemudian yang kedua adalah amanah, di mana beliau apabila diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh umatnya, beliau selalu memegang amanah.
Dan yang ketiga adalah sifat beliau adalah fatonah. Fatonah adalah beliau mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah tabligh. Tentunya dari 4 sifat ini kita bisa melihat siapa calon pemimpin ke depan yang akan kita pilih. Tentunya bukan hanya kita memilih secara kasat mata saja, tetapi kita wajib beristikharah sebelum kita menentukan mana pemimpin yang terbaik untuk masyarakat dan untuk negara 5 tahun ke depan. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur yang berbahagia. Tentunya dari beberapa calon mungkin ada yang terbaik di antara yang baik. Yang sedikitnya ada yang masuk sifat-sifat dari yang melekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah sebagai orang pilihan di antara para nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, beliaulah nabi yang terakhir yang Allah berikan titel kepada beliau. Kemudian di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bukan hanya beliau sebagai nabi dan rasul, tetapi beliau sebagai pemimpin umat, pemimpin negara Islam. Ketika beliau pertama kali hijrah dari Mekah menuju ke Yatsrib pada waktu itu, kemudian diganti menjadi Madinah. Beliau ketika pertama kali hijrah ke Madinah atau ke Yatsrib, beliau yang pertama dibangun adalah masjid. Beliau pertama membangun masjid yang namanya Masjid Quba. Untuk apa? Karena dari masjid itulah beliau bisa menyampaikan dan bisa berembuk dengan umatnya, baik itu permasalahan yang menyangkut ekonomi, menyangkut sosial, dan menyangkut politik. Dari sanalah, dari Madinahlah kemudian menyebar, dan beliau meletakkan batu pertama sebagai ibu kota negara Islam, sehingga pada waktu itu Yatsrib dinamakan Madinah, yaitu kota yang berperadaban. Sehingga syiar Islam atau Islam menyebar ke berbagai pelosok negeri sampai ke daerah Irak, ke Bizantium, dan ke jazirah-jazirah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Islam hari ini sampai ke depan dengan memilih kita pemimpin yang terbaik menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia dijadikan sebagai mercusuarnya agama Islam, sehingga Islam akan kembali bangkit di negeri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu kami mengharapkan mudah-mudahan di pesta demokrasi sekarang ini kita betul-betul menguatkan tekad kita dengan memilih pemimpin yang terbaik di antara pemimpin yang baik, dengan catatan yang punya minimal kriteria yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kalau tabligh mungkin tidak ya, mungkin kalau tabligh hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu kepada kita. Paling tidak yang mempunyai 3 sifat, yaitu fatonah, yaitu mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan keilmuannya, kemudian amanah. Beliau kalau misalkan diberi amanah untuk memimpin negeri ini, beliau akan menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadikan ilmu bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam semua,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.